السلام في أمان شيخنا الله رب ارحمه رب روحنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحمه رب روحنا مع السلام في أمان شيخنا الله رب ارحمه رب روحنا يا ربنا سلام في أمان شيخنا الله رب ارحمه رب روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبعاد ملاك مصالي صلى عليك الله ربي دائما نادى مع الرجوع والمصال مع سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا مع سلام في أمان شيخنا الله رب ارحمه رب روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الرجوع والمصالي صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الدعاء ولا مصالي مع سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا مع سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا يا بدرات منها زقل قماني ماذا يعذبها أولاق مقاني يا بدرات منها فكل كمالي مدى يعذب دعاء أولاك مطالي مع سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا سلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا بدرات منها تقل قماني ماذا يعذبها أولاك مطالي بدرات منها كل قماني ماذا يعذبها أولاك مقاني السلام في أمان شيخنا الله ربي ارحمه رب روحنا يا ربنا سلام
في أمان شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, di mana ya kameranya? Nah, di sini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV. Ini saya berada di tengah-tengah teman-teman. Ini dalam acara Ramadan Berkah episode 1. Ini Assalamualaikum adik. Namanya siapa adik? Obi. Boleh dibuka maskernya. Nah, Dek Obi ini Obi ya. Ini Assalamualaikum, siapa namanya? Faras. Faras. Sabar ya, Dek ya. Bentar lagi buka, jangan lemes. Ini siapa? Sofal. Siapa? Buka. Sofal. Sofal. Semalam habis ngaji 30 jam ya, jadi suaranya hilang. Nah, adik-adik ini dari Pondok Pesantren Nurul Bantani. Apa namanya tadi tuh? Hadroh ya. Hadroh itu semacam apa, Dek? Boleh dijelaskan? Hadroh itu beda nggak sih kalau sama qasidahan? Beda. Beda ya. Wes, jawabannya simpel tuh. Calon kiai itu pemirsa jawabannya beda. Nggak ada tambahan kata-kata lain. Baik, Bi, udah berapa tahun di Hadroh, Bi? 2. Oh, 2. Simpel banget jawabannya 2. 2 tahun di Hadroh jadi vokalis ya. Latihan vokal dulu nggak, Bi? Nggak latihan vokal. Oh, luar biasa. Kalau ini siapa? Waras ya? Faras. Oh, Faras. Kirain Waras. Faras, latihan vokal dulu nggak? Latihan. Di deket ini. Kadang-kadang latihan. Kadang-kadang latihan, kadang-kadang enggak. Nah, di bulan puasa ini gimana latihannya? Ini nggak keganggu sama lemes nggak? Enggak. Enggak ya, tetap semangat ya. Semangat. Itu siapa tadi? Siapa namanya? Sofal. Sofal ya, nggak salah. Kirain Sofar terlalu jauh. Gimana Val? Di bulan puasa ini latihannya keganggu nggak sih? Selama bulan puasa jadi lemes atau gimana? Haus? Enggak ya. Ini perdana ya tampil di Sultan TV. Nah, nanti habis ini teman-teman, adik-adik tampil lagi ya. Apa lagu kedua? Masih rahasia ya. Oke, silahkan istirahat dulu karena kita setelah ini ada penampilan dari Hafiz cilik pemirsa. Nah, silakan ke tempat istirahat dulu ya. Di ini disesuaikan alatnya. Nah, sambil persiapan pemirsa Sultan TV, acara Ramadan Berkah kali ini silakan. Dalam episode sekarang di hari puasa yang keempat. Alhamdulillah kita bisa hadir. Ini tadi perdana dibuka dengan bincang hari ini dan sekarang kita dalam acara Ramadan Berkah. Jadi di edisi bulan Ramadan ini Sultan TV hadir dalam kemasan penuh keberkahan di bulan Ramadan. Ada apa aja yang mengisi acaranya? Ya, ini ada Hafiz cilik dari Rumah Quran Madaniyah, kemudian ada tadi hadroh dari Pondok Pesantren Nurul Bantani dan tentunya menuju jelang buka puasa akan ditutup dengan tausiah. Dalam episode kali ini akan hadir Ustadz Zainal Arifin dari pengasuh Ifars Yatim Mandiri. Nah, sudah hadir nih di studio pemirsa dari Hafiz pertama yang akan tampil, yakni Saudari Kia. Nah, Kia mana nih? Silahkan tampil ke sini. Nah, Kia mana? Nah, Kia, cek. Nah, Kia sini. Kia, assalamualaikum Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kia berapa tahun? 7. 7 tahun, kelas berapa? 1. Kelas 1 SD sudah mau tampil. Ini luar biasa pemirsa Sultan TV, perlu diapresiasi. Ini diantar siapa ke sini? Kia diantar siapa tadi ke sini? Naik apa ke sini? Mobil. Oh, naik mobil. Rombongan ya. Kia mau bawain surat apa? Anaba. Siap ya? Oke, siap ya. Nanti silahkan tampil yang bisa Kia. Sebisa mungkin oke ya, siap ya. Bismillah, niatkan untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Silahkan. Ini pemirsa dari Kia akan membacakan surat Anaba. Yakni Kia adalah peserta atau murid dari Rumah Quran Madaniyah. Ya, silahkan Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladhi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna an-nahara ma'asha
wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba illa hamiman wa ghassaqa jaza'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba faduku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atsroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzalnakum adaban qariban yawma yandurul mar'u ma qaddamat yada huwa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Subhanallah Kia, alhamdulillah lancar ya Kia. Tadi Kia sudah menyampaikan surat An-Naba. Nah, kira-kira Kia mempelajari An-Naba itu berapa bulan bisa sampai hafal Kia? Dideketin. Berapa? 1 bulan udah bisa. Emang orang tuanya gimana sih ngajarinya? Boleh dong. Kalau di rumah tuh diajarin ngaji berapa kali di rumah? Kadang-kadang 5 atau 10. Oh, 5-10 kali. Kia sampai ini nggak? Kadang-kadang pegel atau capek nggak kalau ngaji terus? Apa Enggak. selalu semangat? Alhamdulillah ya Kia. Nah, itu pemirsa penampilan dari Kia selaku siswa atau peserta dari Rumah Quran Madaniyah. Selanjutnya ada penampilan dari peserta selanjutnya, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa acara ini disponsori oleh banyak pihak yang terlibat dan terima kasih Sultan TV ingin mengucapkan kepada MST Hair Studio and Coffee, Geprek Dewe, Kopi 113, Esimis Emils, Lasarpa, Kopi Bakar Bapandut, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madaniyah, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tahfidz Adiaksa, Nai Galeri, Salsabila Beauty Care. Nah itu pemirsa sponsor yang sudah mendukung acara Ramadan Berkah di Sultan TV. Nah Kia abis ini istirahat dulu ya. Mau tampil lagi nggak Kia nanti? Pengen nggak? Enggak. Kalau kira-kira selain surat An-Naba Kia hafal surat apa lagi? An-Najiat, Abasa, At-Takwir, Apa? Al-Mutaffifin, Al-Mulk, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Apa? Masih banyak ya. Alhamdulillah. Kia pengen menyampaikan apa ke mamah atau ayah? Sehingga apa ya harapannya ke depan? Pengen apa? Kia pengen apa sih ke depannya? Cita-cita jadi apa? Cita-citanya mau jadi koki. Jadi koki. Jadi jago masak gitu ya. Amin. Nah, selanjutnya pemirsa akan diisi lagi oleh peserta selanjutnya. Terima kasih Kia ya. Silakan kembali ke tempat nanti. Semoga bisa tampil lagi. Makasih Kia. Dadah dulu nggak pemirsa? Dadah. Dadah gitu. Nah itu pemirsa penampilan dari Kia selaku siswa dari Rumah Quran Madaniyah. Nah ini ada
penampilan selanjutnya pemirsa dari tahfidz kedua, masih dari Rumah Quran Madaniyah, yakni Saudari Keke. Apakah sudah hadir? Nah, sepertinya sudah hadir Saudari Keke. Silahkan ke sini Keke. Nah, ini pemirsa Keke, ini dipegang sini. Assalamualaikum Keke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawabnya. Keke nih, refresh sepertinya. Keke kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Kalau tadi masih kelas 1, ini kelas 3. Keke mau bawa surat apa? Surat An-Nazi'at. An-Naji'at. An-Naji'at itu ada berapa ayat sih? Ada 46. 46 ayat. Hafalnya dalam berapa bulan? Keke. Berapa bulan jadi hafal? 3 bulan hafal. Alhamdulillah ya. Siap ya tampil ya? Oke, bismillah ya. Oke, pemirsa, ini penampilan dari Keke membawakan surat An-Nazi'at. Silahkan Keke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tazbauhar rajifah qulubu yauma idzi wadifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izoman nairah qalu tilka idang karratul khasirah fa innama hiya zazratu wahidah fa izahum bisahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu dil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila an tazakka wa ahliyaka ila rabbika fata'sa fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adabah yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la fakhazahu nakalal akhirati wal ula inna fi zalika la ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akrasa laylaha wa akhraja duhaha wal ardu baddada likadahaha inna akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsa'a mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza za'atit tamatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu ilayyara fa amma man tagha faqul hal wa asarul hayatad dunya yal ma'wa yas'alun wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahanna sa'anil hawa fa innal jahima jannayal ma'wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yaksaha antum ashaddu khalqan wa amis sama'u banaha
rafa'a samkaha fa naha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Udah di udah di break. Udah di break. Makasih ya, Dek. Makasih.
terima kasih pemirsa Sultan TV masih di Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Kemasan menarik di bulan suci Ramadan ini semoga menambah inspirasi dalam beribadah. Nah, pada kesempatan kali ini kita memasuki ini ada penampilan lagi dari Hafiz ketiga. Tetap dari Rumah Quran Madaniyah. Tapi saya penasaran pemirsa, ini Rumah Quran Madaniyah ini melakukan treatment apa sih kepada anak-anak yang masih dini sehingga mereka bisa menjadi calon-calon tahfidz yang profesional di masa depan. Ini kita langsung panggil saja penampilan Hafiz yang ketiga dari saudara Abbas dari Rumah Quran Madaniyah beserta orang tuanya. Silahkan hadir ke sini dulu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Abbas silahkan. Udah dikasih mic-nya? Nah, pegang mic dulu. Nah, ini Abbas ya. Nah, sini. Ini ibunya. Ibu siapa? Dengan Ibu Ajeng. Ibu Ajeng. Kasih dua aja, Mas Oboy, mic-nya biar nggak rebutan. Mic yang satu lagi. Nah, sini. Nah, ini Ibu. Nah, ini Abbas. Ibu Ajeng ini Abbas putra keberapa, Bu? Putra pertama. Abbas punya adik? Punya. Punya Dua. berapa? Dua. Mau lagi? Enggak maksudnya. Nanti akan membawakan surat apa? Abasa. Abasa, Abbas dan Abasa. Tapi mau ngobrol dulu ya sama Bunda ya, panggilnya Bunda ya. Mama. Ini Mama Ajeng nih, penasaran. Boleh diceritakan ke pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Mentreatment anak sehingga anak-anak rajin untuk mengaji Quran bahkan sampai menghafalnya itu apa sih? Boleh diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ajeng Lavandari. Saya kebetulan mendaftarkan anak saya di Prataba Madaniyah Cilegon. Baik. Sudah sekitar 1 tahun ya. Sekarang memasuki juz 29 sebenarnya. Juz 29, Iya. subhanallah. Keinginannya karena ingin menjadi anak yang lebih soleh, lebih baik dari orang tuanya. Amin. Jadi kita untuk membuat dia belajar itu kita usahakan selalu. Dan alhamdulillah anaknya juga semangat ya mengikuti kelas di Prataba. Adiknya juga sebenarnya di Prataba juga sih, umur 5 Datang tahun. ke adiknya, Bas? Adiknya di rumah ya. Adiknya di rumah, Ya. luar biasa. Tapi di sepanjang proses perjalanannya Abbas pernah mengalami maksudnya namanya anak kecil lah Bun ya, malas atau pengen main sama yang lain, pernah nggak gitu? Nah, kebetulan Terus caranya gimana? Iya, tuh? selama corona kan kita tidak sekolah ya. Mm-mm. Jadi untuk mengisi waktu sekolahnya BDR sore itu dia semangat jadinya karena waktu bermainnya kan ada dengan teman. Benar gitu. Tapi dengan protokol juga sih yang telah disiapkan di sekolah ya. Baik. Jadi sejauh ini lancar. Iya alhamdulillah. betul, dia tidak mengeluh sih. Alhamdulillah. Abbas, kita tampil ya. Mau membawakan surat Abasa. Abbas kenapa memilih surat Abasa? Karena yang lain sudah komplit. Oh, Sudah ada alhamdulillah, ini luar biasa. Bun, silakan kembali, kita persilahkan Abbas ini tampil, siap ya? Ya, semangat Kak. Ya, oke ya, silakan dimulai. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku Abbas Jundra. Aku dari Prataba Cilegon. Aku akan membacakan surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka kalla inna tazkirah faman syaa dzakara fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah
min nutfatin khalaqahu faqaddara summa sabila yassara summa amatahu faqbara summa idza syaa ansyara kalla lamma yaqdima amara fal yang duril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arada saqqa fa ambajna fiha habba wa inabaw wa godaba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa wulba wa fakihatan wa abba mata'al lahum wa li'an'abikum fa iza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min ahim wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzi sa'nu yughni wujuhi yauma idzim mu'firah dahikatum mustabhirah wa wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah shadaqallahul azim. Luar biasa, alhamdulillah. Cek aman ya suaranya. Nah, alhamdulillah Abbas lancar ya. Ya. Deg-degan nggak? Deg-degan. Iya, pemirsa agak gemeteran ya Abbas. Abbas boleh cerita dong. Selama pandemi Abbas ngajinya berapa kali sehari? Ngajinya? Deketin. Ngajinya tiap hari, cuma Jumat Sabtu Minggu libur. Kenapa Jumat Sabtu libur? Karena Senin sampai Kamis biar hafalannya cepat nambah. Oh gitu. Sekarang puasa nggak? Iya, saum. Alhamdulillah. Puasa keberapa hari ini? 3. 3 bukan keempat. Enggak, bukan. Oh. Ya. Oke, Abbas mau disampaikan apa? Mau pesan-pesan ke teman-teman yang ada di rumah? Menyampaikan apa? Mau ke mama. Apa gimana? Silakan. Menyampaikan apa? Aku ngaji di Protaba gara-gara ingin membanggakan ibu. Alhamdulillah, semoga ya tercapai. Nanti mau udah gede jadi apa? Jadi Pak Ustadz. Amin. Semoga tercapai dan diniatkan sebagai ibadah ya. Silahkan Abbas, tepuk tangan untuk Abbas. Luar biasa. Puasanya jangan ini ya, jangan bolong-bolong Abbas. Jangan kayak AA dulu. Oke pemirsa, setelah ini kita akan kembali tentunya penampilan-penampilan yang lebih menarik lagi dari Hafiz Cilik. Tapi sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih pada para sponsor yang telah mendukung acara Ramadan Berkah Sultan TV. Ada MST Hair Studio and Coffee, Geprek Dewek, Kopi 113, SMI Cemils, Las Harpa, Kopi Bakar Bapak Ndut, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madania, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tahfidz Adiaksa, Nai Galeri, dan Salsabila Beauty Care. Itu dia sponsor yang telah mendukung acara kita hari ini. Terima kasih. Nah, kita akan break dulu. Jangan kemana, tetap di Ramadan Berkah.
الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا هدانا الإسلام نعنا دينا وجميع القول لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا هدى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والكل لنا والعدل لنا هدى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أدنى نور لو زبنا هو أول بيت نحمده هو أول بيت نحمده لحياة الرون وحياة أدنى وحياة أدنى الدين لنا والحق لنا والكل لنا والكل لنا هدى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا هدى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطنا توحيد الله لنا نور أدنى نور لو سكنا هو أول بيت نحمده هو أول
Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di Ramadan Berkah Sultan TV 2021. Tadi sudah ada penampilan dari adik-adik Pondok Pesantren Nurul Bantani, itu penampilan hadroh lagu kedua. Nah, kita akan lanjutkan penampilan Hafiz cilik kembali pemirsa dari Rumah Quran Madaniyah. Ini hadir di tengah-tengah kita Ananda Goji. Silahkan ke panggung Ananda Goji. Diantar oleh ibu ustazahnya. Silahkan di sini. Nah, oh ini makin cilik pemirsa, makin sore makin cilik sini. Nah, ini mic-nya. Satu lagi. Mas Oboy. Nah, ini. Ini buat ibu ustazahnya. Halo Goji, assalamualaikum. Aduh, kayak Waalaikumsalam. Nah, Goji mau tampil. Siap ya? Nah, ini bu ustazahnya siapa namanya? Alifia. Boleh dipakai? Nah, ini adalah murid ya? Apa bagaimana? Murid. Ini akan membawakan surat apa Goji? Ad-Duha. Goji mau ditemenin ibu ustazah atau sendiri? Sendiri. Apa sama Ustaz? Gimana? Malu. Sendiri apa sama Ustaz? Mau berdua? Silahkan kalau berdua temenin. Sama saja ya? Berdua ya? Oke ya, Bu saja. Mohon temenin ya, jangan kemana-mana. Oke, silahkan. Ini Goji dan ditemenin dengan ibu sajahnya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan Quran surat Ad-Duha. Ya, tangan ini dipegangin sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha walaili idza saja mawadda aqrabuka wa ma qala walal akhirati khair laka minal ula wala saufa buka fatardo alam yaji kayati mang fa'awa wa wajadaka fahada wa wajadaka ilang fa'atna fa'am yatima falata koha wa'am masaila falatanha wa amma bi'nati rabbika hadis. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau tanya dulu nih Pak Ibu saja, kalau Ananda Goji ini berapa tahun? Mau 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ada yang lebih cilik lagi nggak? Enggak, paling kecil Goji, tapi hafalannya paling banyak. Oh, Hafalannya Goji iya. lumayan. Udah Cuman hafalan sampai surat apa? Al-Balad. Ad-Duha juga udah apa? Al-Balad udah, Al-Fajr udah. sepertinya An-Naba udah. Ananda Goji ini adalah dia di belakang layar aja nih. Kalau Iya. depan layar diem. Apa ini pengen diantar mamahnya? Enggak, tadi semangat. Oh semangat dong. Iya. Tadi di situ semangat pemirsa, pas di pintu mau tampil datang sini ciutnya. Nanti tampil lagi ya biar makin semangat ya. Siap nggak? Siap. Oke, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Terima kasih Ibu Staja, Ananda Goji. Silahkan kembali ke tempat. Nah ini akan ada penampilan selanjutnya pemirsa yang tidak kalah cilik. Ya ini ada Mila dan Hisham, ini duet. Ini mana nih? Mila dan Hisham. Ini siapa? Hisham. Ah ini Hisham udah datang pemirsa. Cilik banget. Ini siapa nih? Mama sama mama. Jadi duet atau tidak? Nah ini lagi-lagi ditanya dulu pemirsa mau sendiri atau ditemenin. Biasa memang anak kecil ya. Tapi ini yang datang tahfiz di Sultan TV ini bukan sekedar tahfiz pemirsa, tahfiz cilik. Ini lumayan pintar-pintar, luar biasa. Ini Mila ya? Mana nih? Milanya belum ini pemirsa, belum ini. Ditemenin. Yuk ngaji bareng. Oke, Hisham sendiri nggak apa-apa?
Mau bawa surat, mau bawain surat apa? Surat apa? Hisham. Surat apa? Diinget surat apa? Mau tampil siap? Mau ditemenin ibu ustazahnya enggak? Temenin? Oh, temenin katanya. Biar semangat. Ibu ustazah nggak apa-apa ya, direpotin ya. Ya, silahkan. Ini dia penampilan dari Hisham. Ditemenin dengan ibu ustazahnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan Quran surat At-Takwir. Mengajar Quran surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Samsuku hirat wa idan nuju mungkadarat wa idal jibah usuhirat wa idal isaru utirat wa idal wuhusuhusirat wa idal jibah biharu futsirat wa idan nufusu juwijat wa idal mau'udatu su'irat bi aidam kutirat wa idah suhufu nusirat wa idah sama ukusitat dan himusu irat wa idal jannatu ujrifat alimat nafsumma darat fala uqsimu bi hunnas al-jawa dilhunna ghairi ida as wa sobri ida tanafas innahu laqawlu rasulim karim di kuwating ing dadil al-simaki muta'ing sama ami wa ma sahibukum imajnu wa laqad ra'ahu bil uqfil mubin ahum kagai goy bigigo igoni qawli syaitanir rajim wa aina tadhabu inna illa jiqlul alamin gima sa'aminkum ayas lakin wa ma tasa'una illa ayyasa Allahu rabbul alamin Waqawlahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh langsung mau kemana? Ngobrol jangan lo. Hisham, umurnya berapa tahun? 4 tahun. Luar biasa. Hisham, tadi bawain surat apa? At-Takwir. At-Takwir. Nah, berapa bulan Hisham bisa hafal itu? Ngapalinnya? Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Alhamdulillah. Nanti mau ngafalin surat apa lagi, Hisham? Al-Mutaffifin. Oke, semoga lancar ya. Nanti kalau udah hafal tampil lagi di Selan TV ya. Baik, terima kasih Ibu Ustazah Hisham. Semoga terus berkembang ilmunya dan bermanfaat. Nah itu pemirsa penampilan Hafiz terakhir dari Rumah Quran Madaniyah. Setelah ini tentunya akan ada penampilan penutup yakni tausiah dari Ustadz Zainal Arifin selaku pengasuh Ifars Yatim Mandiri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berkah Sultan TV.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, masih di Ramadan Berkah kali ini. Kita sudah memasuki acara puncak pada hari ini di episode kali pertama di Ramadan Berkah kali ini, ya ini dengan tausiah yang sudah hadir bersama kita, guru kita bersama Ustadz Zainal Arifin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz silahkan didekatkan mic-nya, dibuka. Saya boleh buka masker? Boleh dibuka Oke, maskernya. Terima kasih. Biar kelihatan jeleknya. Nah, aduh, jangan gitu Pak Ustadz, jangan merendah. Pak Ustadz, damang Iya. Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Ustadz silahkan sapa-sapa dulu pemirsa Oke, Sultan baik. TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Pemirsa Sultan TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Saya yakin semoga pemirsa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat walafiat dan semoga diberkahi umurnya. Yang hari ini sedang ulang tahun, semoga Allah memberkahinya. Amin. Panjang umurnya, dijadikan sebagai, kalau suami saleh, kalau istri yang salehah, kalau anak yang saleh dan salehah. Dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada, salam kenal dengan saya Zainal Arifin. Mungkin tadi sudah disebutkan nama panjangnya Zainal panjangnya itu seperti itu, nama pendeknya Zainal Arifin. Baik Pak Begitu. Ustadz. Insya Allah mungkin luar biasa ya kalau sekitar Ramadan ini kayaknya kita ceria-ceria gitu. Walaupun Amin. dari pagi belum makan ya. Betul sekali Pak Ustadz. Saya dari pagi belum makan ya. Oh, saya dari subuh. Oh, Pak dari Ustadz. subuh. Oh, iya, bener, cocok kalau kayak gitu. bener. Hampir saya tadi ada kehilapan, tapi saya menangkisnya. Nah, Masya ini Allah. berbicara Keren. bulan Ramadan Pak Iya. Kiai. Kalau enggak keren bukan MC ya. Bukan host dari Sultan TV. Iya, ya, amin, amin. Pak Ustadz, ini kita akan membahas bagaimana menyambut Ramadan dengan keberkahan. Berkah itu artinya bermanfaat sesama manusia, baik Betul, ke seluruh betul, alamnya. betul. Ini Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi selaku muslimin yang ada di dunia ini, menyikapi menghadapi bulan Ramadan ini, apa saja yang harus dipersiapkan secara mental maupun fisik Pak Ustadz? Silakan dijelaskan secara gamblang. Baik. Pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali. Mudah-mudahan pemirsa juga dalam keadaan peaceful inside, ya. Damai batinnya kapanpun dan dimanapun. Walaupun lapar tetap sehat dan tetap ceria. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu tujuan utama kita, bahwa hidup ini pengen bahagia. Dan bahagia itu bukan dari orang, bahagia itu diciptakan sendiri. Dan semoga kita semuanya bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Baru setelah itu berbagi. Caranya gimana? Yang belum menikah segera menikah. Itu cara arti berbagi kebahagiaan gitu ya. Nah, saya ingin berbagi kebahagiaan. Kenapa? Karena kita sedang memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu ternyata adalah berdampak bahagia buat siapapun yang melaksanakannya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita coba sikapi. Pertama, kalau saya menyoroti dari kenapa sih kita diwajibkan Ramadan? Berpuasa gitu di bulan Ramadan ini. Karena memang secara utuh Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kabar baik kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa? Orang yang beriman. Nah, ibaratnya gini, Kang Nana, misalkan bersama rombongan laki-laki, ketika itu ada ibu-ibu yang memanggil, "Hai orang yang ganteng." Kira-kira yang ngerasa jelek nengok enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, yang ngerasa ganteng aja noleh. Iya. Tapi ada yang pura-pura ngerasa ganteng noleh tapi sebentar, bukan gua gitu, mereka jalan lagi kan gitu. Iya. Nah, ini ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang noleh siapa? Pasti orang yang beriman, tapi yang pura-pura beriman noleh juga sih, tapi puasanya sebentar biasanya. Baru puasa di pagi hari, sore harinya sudah waduh ngeluh, lapar, lemes, 4L. 4L. Letih, lesu, lelah, dan lunglai gitu. Jadi belum apa-apa sudah seperti itu. Kenapa? Karena gak bahagia. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, dia bahagianya minta ampun. Kenapa? Karena surga sudah menantinya. Jadi dia mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga yang sudah Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Maka dia nggak pernah lola gitu cara menyambutnya. Langsung responsibility gitu. Bagi dirinya sangat merespon dengan kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan
informasi tentang Ramadan itu dari mulai bulan Rajab. Kan kita dengar doanya ya, mungkin hafal ya. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kan itu doanya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyambut Ramadan itu bukan persiapan yang sebentar. 2 bulan loh sebelumnya. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya kalau sebuah event dipersiapkan dalam 2 bulan sebelumnya, pasti matang. Nah, pertama matang, yang kedua event apa kira-kira? Event bagus atau event yang biasa, yang ecek-ecek gitu? Oh, luar biasa. Nah, Event gitu. akbar. Event akbar pasti. Iya, betul. Karena persiapannya luar biasa gitu. Iya. Tapi kalau yang event hanya sekedar mungkin dadakan lah ya, kayak tahu bulat gitu. Tahu bulat. Ya digoreng di situ, dimakan di situ. Jadi kan waktunya juga sebentar gitu persiapannya. Beda dengan event yang sangat luar biasa. Nah, event yang luar biasa itu Ramadan. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Tentu adalah paling pertama persiapan rohani. Batin kita. Karena sesungguhnya manusia itu bisa melakukan aktivitas dengan baik atau tidak tergantung dari psikologinya, dari kejiwaannya. Kalau dia menganggap bahwa puasa itu sebagai penghambat aktivitasnya, pasti saat Ramadan dia mengalami kelelahan. Bahkan dia mengatakan, waduh Ramadan lagi nih, capek gua nih kalau kayak begini. Tapi kalau memang dari faktor psikologinya dia, dari sisi pribadinya dia mengatakan bahwa Ramadan itu sebagai ajang untuk memberikan motivasi tertinggi bagi dia, saya yakin bahwa memasuki bulan Ramadan bukannya lemes, tapi semakin semangat gitu. Yes, Ramadan lagi, bahkan ditunggu-tunggu gitu Ramadan itu. Jadi yang pertama persiapan rohani. Yang kedua, yang tidak kalah penting pemirsa yang dirahmati Allah SWT adalah persiapan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin berpuasa, hendaknya tahu tentang tata cara berpuasa atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Seperti halnya kalau mungkin teman-teman nih, kru gitu ya. Dia nggak mungkin jadi krunya Sultan TV gitu. Sultan atau Sultan? Sultan. Saya ingatnya Sultan TV. Kalau dia nggak punya ilmunya, nggak mungkin jadi krunya di sini, jadi kameramen, bahkan mungkin jadi MC kece gitu seperti ini ya. Masya Allah, nggak mungkin gitu kalau nggak punya ilmunya, ya nggak Pak? Betul. Ya pemirsa. Jadi pemirsa jangankan mungkin yang di bidang elektronik seperti ini gitu. Pemirsa yang ibu-ibu nih yang biasa misalkan masak sayur asem, butuh ilmunya nggak? Butuh dong. Walaupun mungkin perlengkapannya sudah ada tuh materialnya, ya semua sudah lengkap. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya gimana cara yang masaknya, ya mungkin gagal pasti masaknya. Begitulah dengan kita ketika kita ingin memasuki bulan Ramadan dengan penuh sukses, maka yang kedua juga harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Yang ngaji di sini di Sultan TV. Kita bareng ngaji. Nah, gitu. Udah deh lanjutan aja pertanyaan yang selanjutnya, nanti kelamaan saya ngomongnya. Padahal masih menarik Pak Ustadz. Nah, nanti dilanjut. Tentu Ramadan itu akan melekat pada orang-orang beriman. Betul. Seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi. Nah, ada cirinya nggak sih Muslim yang telah mendapatkan hikmah dari Ramadan, misalkan bertambahkah imannya atau berubah kelakuannya di bulan Ramadan, seperti apa Pak Ustadz ciri-cirinya? Jadi sebetulnya kalau secara fisik ini tidak terlalu nampak ya. Kalau secara fisik, tapi paling tidak karena Ramadan itu adalah sebagai bulan tarbiyah ya. Ramadan ini sebagai bulan pendidikan dari segala aspek. Mendidik ibadah, mendidik sosial, mendidik akidah, mendidik akhlak, mendidik sopan santun gitu. Termasuk mendidik kepedulian kepada sesama, dan yang paling utama adalah bagaimana mendidik keyakinan dia kepada Allah. Itu sebetulnya jadi nampak yang biasanya suka berbohong. Jadi kalau di bulan Ramadan nggak berani bohong. Contoh, kalau Kang Nana di rumah sendirian, nggak ada istri, udah punya istri belum? Belum. Amin. Nanti saya carikan ya. Atau kalau sudah cari, semoga cepat menikahnya. Jadi kalau misalkan kita di rumah sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang tua, nggak ada siapapun, kita di dalam rumah, sebelum maghrib berani nggak makan? Oh, seperti itu ya. Saya tantang pemirsa kalau dia berani makan. Berarti kalau dia berani makan, imannya entah kemana gitu. Iya. Saking kenapa? Karena dia merasakan bahwa Allah itu bersamanya, ma'iyatullah. Dia merasa dibersamai Allah SWT. Tidak ada siapapun yang melihat. Tapi dia ketika di dalam rumah, bahkan mungkin di kolong meja, itu nggak berani dia makan dan minum sebelum waktu maghrib. Kenapa? Karena dia merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang beriman itu gimana ya? Kalau mau bohong itu mikir gitu. Berat ya. Nah, gitu kenapa? Kalau orang bohong, Allah tahu nggak? Allah tahu. Tahu ya. Iya. Gitu. Ini ada kalimat yang sangat unik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan di dalam surat Al-Mulk, ya, Allah berfirman, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Apa? Dalam ayat ini kata Allah, wa asirru qaulakum, apakah engkau sembunyikan perkataanmu, awijharu bih, ataupun kamu publikasikan, pakai iklan di Sultan TV. Pakai baleho, pakai umbul-umbul ya, pakai spanduk gitu ya. Diumumkan di sosmednya.
baik itu di IG-nya, di WhatsApp-nya, dan tek-tek bengeknya gitu ya. Semua diumumkan. Tapi kata Allah, nggak ngaruh semuanya itu. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada di hatimu. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzati sudur. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di hatimu. Jadi jangankan kita ngomong, jangankan kita bikin di sosmed gitu loh. Jangankan kita ngomong seperti itu, sesungguhnya baru gerentes hate jadi wong sarang. Jadi wong sarang mah Gerentes hate gitu apa namanya? Bisikan hati. Ngegeretek. Allah Sunda mah ngegeretek. Ngegeretek di hatena. Iya. Itu geus nyaho Allah mah kita. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi misalkan ini nih, pemirsa nih, kalau memandang kita berdua, orang itu jelek amat gitu. Nah, Tahu Allah tahu, ngomongin betul. kita lagi gibah, batal puasanya loh pemirsa kalau gibahin kita ya. Nah, Pak Ustadz, tapi berbicara soal menyikapi positif Ramadan, banyak orang menilai itu kan tergantung hidayah datang dari Allah. Betul. Sedangkan hidayah itu gimana anginnya gitu. Kadang ada, kadang enggak. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Bisakah orang yang tidak sama sekali tidak puasa di tahun kemarin, kemudian di tahun ini Ramadannya penuh gitu, dia mendapatkan keberkahannya? Bagi Allah tidak ada yang sulit. Dan itu tergantung kepada si pelakunya. Karena kata Allah begini, semua manusia itu binasa kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka mintalah hidayah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya bahwa hidayah itu bukan hanya datang tiba-tiba, tapi hidayah itu memang butuh usaha dari kita. Kitanya berusaha untuk mendapatkan petunjuk Allah, berusaha untuk menjadi baik saja, itu sudah bagian daripada hidayah. Contoh, misalkan hidayah itu begini. Ada orang yang mengatakan, sebetulnya sholat itu wajib ya, tapi dia nggak mau sholat. Itu sebetulnya hidayah. Bagi dia ketika mengatakan bahwa sholat itu wajib, itu sebetulnya sudah hidayah bagi dia. Adapun ketika dia mau sholat atau tidak, itu urusannya dengan taufiknya. Atau orang yang mengatakan, sesungguhnya kalau ngerokok itu nggak baik ya gitu, tapi dia tetap ngerokok gitu. Ketika dia mengatakan rokok itu tidak baik, sesungguhnya itu hidayah. Cuma dia tidak dapat taufik. Kenapa? Tidak bisa melepaskan dari keterbelengguan oleh rokok itu sendiri. Jadi hidayah itu harus ditangkap. Ketika kita bangun pagi-pagi mau sholat subuh, bangun tuh, tapi karena ngantuk Tidak narik selimut. Oh gitu. Nah itu berarti hidayah sudah dapat. Tapi dia tidak dapat taufiknya. Baik. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Jadi hidayah itu sesungguhnya adalah ada orang yang dapat dari sosmed. Ketika mungkin ada di grup bercerita tentang sesuatu yang berkenaan dengan dirinya. Waduh, gue banget nih gitu. Iya, langsung kena dan Langsung kena. mengeksekusinya. Kalau dia dieksekusi, berarti dia dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau diabaikan langsung di scroll, walaupun itu kena pada dirinya, berarti dia cuma dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Baik, Gitu. Pak Ustadz, kita sudah udah bentar lagi mau buka sih, kita persiapan kayaknya di dapur harus masak. Pak Ustadz, silahkan disampaikan tips apa ya kepada muslimin pemirsa Sultan TV yang ada di rumah, cara mendapatkan Ramadan yang penuh baik secara fisik maupun mental dan keimanan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita bagaimana menghadirkan hati kita untuk menyambut Ramadan ini penuh dengan kegembiraan. Sesungguhnya yang paling utama adalah dari kesiapan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali tentu adalah keimanan kita harus di-tune up. Iman kita harus benar-benar ditingkatkan, karena kalau tidak meningkatkan keimanan, saat kita menghadapi bulan Ramadan kita akan biasa-biasa saja. Dan Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, kalau kita memasuki bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, mengamalkan amalan-amalan Ramadan yang penuh dengan kesenangan, dan kemudian dia hanya mengharap ridha Allah SWT, maka dia mendapatkan kemuliaan Ramadan. Ternyata sebaliknya, bagi orang-orang yang acuh terhadap Ramadan, dia tidak menganggap Ramadan itu sebagai kebahagiaan bagi dia, bahkan menjadi belenggu, maka dia seumur hidup tidak akan mendapatkan kebahagiaan Ramadan itu sendiri. Jadi, Masya Allah ya, bagi kita yang sudah memasuki di bulan Ramadan ini, tentu harus kita bersiap diri agar kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan itu sendiri. Dan bagaimana cara-caranya, inilah yang mungkin harus kita coba tempuh secara baik di dalam kehidupan kita. Salah satu di antara yang saya sering sampaikan pada diri saya dan kita semuanya, bahwa ada ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berkaitan dengan Ramadan, walaupun tidak ada sedikit pun yang berkaitan dengan Ramadan. Misalkan ada sebuah ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Ayat ini sama sekali tidak ada hubungan dengan puasa. Kalau ayat 183 sampai 187 itu semuanya bercerita tentang puasa. Tapi di ayat 186 sama sekali tidak ada hubungannya dengan puasa. Tapi ada korelasi enggak sih gitu?
Perhatikan di dalam ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentangku, maka sampaikan aku adalah dekat. Dan ini di ayat sebelumnya tentang Ramadan, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya, maka dia sesungguhnya sedang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lanjutannya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan idadaan. Dan kata Allah di bulan Ramadan spesialnya adalah Allah akan kabulkan siapapun yang berdoa kepada Allah. Bahagia kurang apa lagi gitu seharusnya bagi kita sebagai seorang muslim kalau merasakan dirinya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan lantunan-lantunan doa dan Allah sudah berjanji tidak akan ditolak sama Allah doanya. Maka bahagia nggak kira-kira? Betul. Jadi kalau ketemu dengan Ramadan saat waktu yang dikabulkan doanya asik. Mau masuk ke Ramadan nih, pasti doa-doa kita dikabulkan loh gitu. Iya, karena itu janji Allah bukan janji politisi ya. Bukan politisi, cuma hanya pencitraan bukan. Betul, luar biasa, Tapi Allah mau memberikan janjinya, la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Begitu. Cukup ya Pak Ustadz ya. Siap. Kita masak-masak dulu persiapan. Nyiapin aja. Saya rasa mangkat dulu. Oke, ada ini closing statement Pak Ustadz yang ingin disampaikan, silahkan. Boleh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya mengajak pada diri saya dan kita semuanya, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena pada hakikatnya Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan surga yang begitu luasnya, seluas langitan bumi, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, tidak kepada yang lainnya. Termasuk satu hal yang untuk kita coba ketahui bersama, makmurnya negeri ini, hancur binasanya negeri ini adalah tergantung dari ketakwaan hambanya. Kata Allah apa? Seandainya penduduk bumi ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Begitu. Amin. Jadi, mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadikan negeri Indonesia yang kita cinta ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Amin, Terima ya rabbal kasih alamin. Pak Ustadz. Semoga Sama-sama. kita menjadi manusia yang selalu diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini semoga kita bertemu lagi di lain waktu Pak Ustadz ya. Semoga panjang umur. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz sudah Sama-sama. mampir di Sulan TV. Nah pemirsa, itu dia rangkaian dari Ramadan Berkah di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 16 April. Dan tapi sebelum pamit, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini hingga sukses. Ini ada MST Hair Studio and Coffee, Geprek Dewek, Kopi 113 atau Kopi 113, KS Esimi Cemils, kemudian Las Harpa, Kopi Bakar Bapak Endut, Etu Homemade, Yayasan Azikra Indonesia, RS Mata Ahmad Wardi, Rumah Quran Madania, Pondok Pesantren Nurul Bantani, Rumah Tahfidz Aziaksa, Nai Galeri, kemudian Salsabila Beauty Care. Itu dia sponsor yang sudah mendukung acara kita. Semoga diberikan selalu kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya di bulan Ramadan. Kita pamit Pak Ustadz ya. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita, khususnya kepada saya selaku host di acara sore kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.